Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wasallim tasliman kathira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para Allahumma sholli sahabatnya, alaihim. dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihim. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Bu Yuniarti, ada Bu Dede, ada Bu Julaiha, ada satu lagi siapa nih? Baik. Adapun tema kita pada malam ini, kita akan melanjutkan analisa kalimat pada ayat 10 surat At-Tahrim, yang merupakan ayat yang di dalamnya ada contoh fi'il madhi dengan fa'ilnya dhamir huma muannas, yaitu pada kata fakhonata. Kalimat fakhonata sudah kita bahas di awal pembahasan contoh fi'il madhi dengan dengan fa'il di dhamir huma. Kita akan melanjutkan pembahasan analisa kalimat-kalimat lainnya yang ada pada ayat ini, yaitu ayat 10 daripada surat At-Tahrim, di mana pada pekan lalu kita sudah membahas eh, tiga suku kata, yaitu doroba, lafad Allah, sama masalah. Dan pada malam ini kita akan membahas mulai dari kata lilladina dan seterusnya. Sebelum kita bahas, mari kita bacakan dulu ayat ini untuk menambah keberkahan acara kajian kita pada malam ini. Saya akan bacakan, nanti mohon diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. A'udzu A'udzu billahi billahi minas minasyaitonir syaitonir rajim. rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Silakan. Daraballahu Daraballahu mathalan mathalan lilladzina kafaru lilladzina imra'atan nuhin wa wa imra'atan imra'atan Lut.
كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما كانتا كانتا تحت تحت عبدين عبدين من من عبادنا عبادنا الصالحين الصالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فخانتاهما فخانتاهما فلم 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 يغنيا عنهما عنهما من من الله الله شيئا شيئا الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وقيل وقيل ادخل ادخل النار مع النار مع مع الداخلين الداخلين. Baik, itulah bacaan ayat surat At-Tahrim ayat 10. Kita akan mulai membahas kata lilladzina. Pada kata lilladzina ini ada dua suku kata yaitu li sama alladzina. Baik. Pertama huruf lam berharokat kasrah di kalimat lilladzina yaitu li. Ini adalah harful jar, ya huruf jar. Hiya lamun maksuratun tadkhulu alal asma. Jadi huruf jar lam adalah hiya lam maksurah, lam yang berharokat kasrah, tadkhulu yang masuk alal asma terhadap isim. Jadi huruf jar lam itu biasanya berharokat kasroh dan masuknya kepada isim. Kemudian yang kedua alladzina. Alladzina adalah hiya ismun mausulun. Dia isim mausul atau kata sambung lil jam'il mudzakaril aqil. Untuk jama mudzakkar yang akil, yang berakal, yaitu manusia. Mabniun, dan sifatnya isim mausul adalah mabni. Artinya harokat terakhirnya tidak berubah. Alladzina, huruf terakhirnya nun, ini nunnya selamanya fathah. Wa asluha al-mufradu. Asalnya mufradnya itu alladzi. Jadi alladzina adalah isim mausul untuk jama' mudzakkar salim. Mufradnya atau tunggalnya alladzi. Kemudian pada isim mausul mufrad alladzi hudifat ya'uhu. Huruf ia-nya dihapus fil jam'i ketika akan menjadi jamak. Wazidat alaiha kemudian ditambahkan kepada alladzi tanpa ia aliya'u wan nunun. Wan nunu ditambahkan ia dengan nun, ya ia-nya sukun, nunnya fathah. Ini sebagai alamatan lil jam'i, sebagai tanda jamak, ya. Sebagaimana kita ketahui atau sudah kita pelajari belum ya? Di antara tanda isim jama' mudzakkar salim adalah
diakhiri dengan waw dan nun atau ia dengan nun. Misalkan muslimuna atau muslimina. Itu adalah isim jama mudzakkar salim. Jadi ada dua tanda, akhirnya waw dengan nun atau akhirnya ia dengan nun. Nah, ketika Mudzakkar salim. diterapkan dalam Jamak. isim Untuk jamak mudzakkar salim ya, Ustaz. mausul yang mufrad itu alladzi. Mana tuh? Ketika dijamakkan maka jadinya alladzina. Terakhirnya ia dengan nun. Seperti Nah, tadi nah, no. muslimina. Itulah pembahasan lilladina. Lin adalah huruf jer. Kemudian alladina adalah isim mausul untuk jama mudzakkar yang akil, yang Salim berakal, itu manusia. berakal. Kemudian sifatnya mabni. Mabni. Tidak tetap ya. Ada pertanyaan? Jadinya jama mudzakkar salim. Nah, sifatnya tetap mabni, Pak Ustaz maksudnya. Dengar nggak sih ya? Iya, isim mausul itu mabni, Bu. Oh iya, mabni. Tetap ya, Pak Ustaz ya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Tapi khusus yang berakal ya, Pak Ustaz. Jadi khusus yang berakal ya, Pak Ustaz ya, untuk nas manusia berarti. Baik Iya, laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau ini untuk alat perubahan antara laki-laki dan perempuan bagaimana? Kalau perempuan gimana dan laki-laki gimana? Maksudnya. kalau Apa ditambah alat di tamar buto apa? Hmm? sudah pertanyaannya? Alladzi. Iya. Pertanyaannya sudah Untuk belum? perubahan laki perempuannya. Iya, Iya, sudah untuk perubahan laki-laki dan perempuannya sudah itu Pak Ustaz. Apa maksud? iya. Kalau udah berhenti, saya mau ngomong. Iya. Baik. Jadi isim mausul untuk penggunaannya itu kan bisa mufrad, bisa musanna, bisa jama'. Untuk jama' itu ada dua. Kalau mudzakkar yang laki-laki itu pakai alladzina. Hmm. Sedangkan kalau isim mausul untuk mu'annas salim, jama mu'annas ya untuk perempuan itu ada allati, ya kan? Ada allai. Jadi jenis isim mausulnya beda, Bu. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata berikutnya adalah kafaru. Kata kafaru itu jumlah hurufnya ada 5. Huruf kaf, huruf fa, huruf ro, huruf waw, sama alif. Maka di sini itu ada 3 suku kata ya sebenarnya kalau mau dipisah secara eh, rinci itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah kafaru sampai huruf ro, yang kedua waw, dan yang ketiga alif. Kita akan bahas kata kafaru ya sampai huruf ro. Ini merupakan fiil di mana ketika kita mengetahui fiil atau kata kerja, kita bisa
melihat dari jumlah hurufnya. Kafaru ini sampai ro ini hurufnya 3. Maka secara jumlah huruf itu sudah memenuhi standar minimal fiil yaitu 3 huruf. Untuk mengetahui bagaimana kalimat kafaru ini di kamus, kemudian maknanya, begitu juga perubahan atau wazannya, sorobnya nanti, maka kita bisa lihat di kamus Al-Munawwir, itu ada di halaman 1217. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian yang punya kamus Al-Munawwir bisa dibuka di halaman 1217. Baik yang online atau yang offline, buku, kitab, itu halamannya sama. Halaman 1217. Kalau tidak punya kamus, maka bisa lihat di layar. Nah, ini penampakannya halaman 1217. Di kolom sebelah kiri, ini bintang yang atas di layar, ada kafaro. Ya. Kaf, fa, sama ro. Semuanya berharokat fathah. Berarti kafaru, ya, yang di ayat, itu asalnya dari kafaro. 3 huruf dan tiga-tiganya berharokat fathah. Kafaro. Kemudian perhatikan stripnya. Ini adalah stripnya doma. Maka ini menunjukkan untuk perubahan kepada fi'il mudhari. Jadi kafaro ini yang 3 huruf. Huruf kaf, huruf fa, huruf ro. Harokatnya fathah semua. Ini adalah fi'il madinya. Kemudian ketika kita ingin merubah ke fi'il mudhari, nanti di tasrif istilahi, itu karena stripnya doma, maka huruf yang kedua atau huruf yang tengah, kalau di sini kafaro berarti huruf kedua atau huruf tengahnya fa, maka huruf fa-nya nanti di fi'il mudhari itu doma. Atau kalau kita terapkan ingin mengetahui wazannya di bab sulasi mujarrad yang 6 bab, maka cari yang stripnya doma seperti itu. Nanti kita terapkan di sorok ya. Kemudian samping strip ini ada kufron, maka ini masdarnya. Ada kufuron, ada kufronan. Kemudian bawahnya ada strip-strip, ini adalah derivat kata atau juga kalimat ketika disambung dengan kalimat tersebut nanti maknanya ada di sampingnya. Nah, kafaroh sendiri secara makna dasar itu artinya menutupi atau menyelubungi atau juga bisa artinya kufur, ingkar. Ini adalah makna dasar kafaroh. Kemudian kembali ke halaman sebelumnya. Setelah kita mengetahui kafaroh stripnya dhamma, maka sebelum kita mentasrif, kita ketahui babnya dulu, wazannya dulu. Tadi stripnya dhamma, maka kita terapkan huruf tengahnya yaitu huruf fa di fi'il mudhari jadi dhamma. Untuk merubah dari fi'il madi ke fi'il mudhari, kafaro fi'il madi, maka fi'il mudhari'nya ditinggal tambahkan huruf mudhoro'ah, dan huruf mudhoro'ahnya kita ambil huruf iya. Kemudian huruf pertama di fi'il madi huruf kaf, itu disukunkan. Kemudian huruf fa, huruf kedua, karena stripnya domah maka didomahkan.
Dan huruf terakhirnya huruf ro itu pasti domah. Ini untuk fiil mudhari. Kafaro yakfuru. Jadi secara harokat wazannya kafaro yakfuru. Kemudian untuk kita mengetahui wazannya atau babnya, kita bisa buka buku sorok, ya, amsilah tasrifiyah. Bab berapa yang stripnya doma? Ada yang tahu? Bab berapa saja yang stripnya doma? Untuk bab sulasi mujarrad, jadi sorok, yang stripnya doma itu ada dua, yaitu bab awal dan yang bab 5. Mm-mm. Ya. Jadi bab Mm-mm. awal atau bab 5. Kemudian cara Lima. mengetahui mana termasuk yang mana atau bab awal atau bab 5, maka kita lihat dulu. Kalau bab awal itu fa'ala yaf'ulu. Kalau bab Oh, 5 fa'ula yaf'ulu. 10. Nah, sementara di sini kafaro itu harokatnya fathah semua. Maka ini sesuai dengan bab awal. Fa'ala yaf'ulu. Ya, Kenapa 10. bukan bab 5? Karena bab 5 fi'il madinya fa'ula. Huruf keduanya di fi'il madinya doma. Sementara di sini kafaro huruf fa-nya fathah. Kafaro. Maka sesuai dengan bab awal yaitu fa'ala yaf'ulu. Maka kita catat di sini kafaro yakfuru wazannya fa'ala yaf'ulu. Di buku sorob itu Ayat ada di 10. bab awal. Bab awal Allah. halamannya ada di halaman 2 atas atau halaman 4 bawah. Ya, 2 atas atau halaman 4 bawah. Kemudian untuk mengetahui wazan kiasinya ketika nanti mentasrif, kita harus mengetahui jenis fiilnya dulu. Kafaro itu adalah fiil yang tidak ada huruf illah. Kafaro ini nggak ada alif, nggak ada wawu, nggak ada iya. Maka disebutnya fiil sahih. Kafaro ini fiil yang nggak ada huruf illah, nggak ada alif, nggak ada wawu, nggak ada iya, maka disebutnya fiil sahih. Kemudian kafaro juga selain tidak ada huruf illah, juga tidak ada tasydid, tidak ada huruf hamzah, maka ini disebutnya salim. Maka bisa kita gabungkan kafaro ini jenis fiil sahih salim. Nah, untuk mengetahui wazan kiasinya di tasrif, kita lihat di bab awal mana yang fiil sahih. Nah, di bawahnya fa'ala yaqulu itu ada nasoro. Kita lihat di sampingnya nasoro, sampingnya garis, itu ada tanda idem ke atas sahih. Maka Iya. kafaro yakfuru untuk mentasrifnya disamakan dengan nasoro yang suruh. Dan suruh. Karena sama-sama fiil sahih salim. Tidak ada huruf illah dan juga tidak ada tasdid dan huruf hamzah. Ini adalah fiil sahih salim. Kafaro yakfuru kiaskannya dalam tasrif istilahi ke nasoro yang suruh. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, selanjutnya kita akan mentasrifnya. Ya, saya bacakan mohon diikuti. Nasara yansuru nasran. Silahkan. Nasoro yang suruh Nasoro yang Nasron. suruh Nasron. Mansoran nasirun. Mansoran Mansor Nasirun. Nasirun. Kafara yakfuru kufran. Kafaro yang yakfuru kufron.
Makfaran kafirun. Makfaron Kafaro kafirun. yakfurun. Kafaronan Surun unsur la tansur. nan Mansurun surun ansur unsur unsur latansur. latansur. Mansarun minsarun. Mansorun minsurun. Surun min surun. Makfurun ukfur la takfur. Makfurun Makfurun ukfur la takfur. Makfarun mikfarun. Makfarun Makfarun mikfarun. mikfarun. Itulah tasrif istilahi untuk fiil kafara yang disamakan dengan fiil nasoro. Kemudian kita lanjutkan ke tasrif lugawinya, yaitu fiil kafara, fiil madi kafara yang disesuaikan dengan fa'ilnya, yaitu domir. Dari mulai domir huwa sampai nahnu. Baik, saya bacakan, nanti mohon diikuti. Tiga baris. Kafaro, kafaro, kafaru. Silakan. Kafaru Kafaro kafaro kafaru. Kafarat, kafarata, kafarna. Kafarot kafarota kafarna. Kafarta, kafartuma, kafartum. Kafarta kafartum kafartum. Kafartum. Kafarti, kafartuma, kafartunna. Kafartu Kafarti kafartuma kafartum. kafartunna. Kafartu, kafarna. Kafartu kafarna. Baik. Itulah tasrif lugawi untuk fiil kafara yang disesuaikan dengan jumlah fa'ilnya, yaitu domir dari huwa sampai nahnu. Selanjutnya kita akan membahas huruf wawu dan huruf alif yang ada di kafaru. Tadi kita sudah membahas kafarunya sampai ro, yaitu fi'il madinya kafaro. Nah, sekarang kita bahas wawu sama alif. Wawunya apa? Wawunya adalah wawul jama'ati. Huruf wawu, wawul jama'ah. Hiya domirun muttasilun. Adalah domir yang disambung. Mabniun sifatnya mabni. Fi mahalli raf'in fa'il. Posisinya rofa karena fa'il. Jadi kafaru ini adalah wawunya domir muttasil, wawul jamaah karena dia fa'il. Maka bisa kita lihat di tasib lugawi ada nggak kafaru. Nah, di sini hum ya. Di hum ini kafaru, ada wawu sama alif. Maka wawunya adalah menunjukkan domir mutasil wawul jamaah, yaitu fa'ilnya hum. Kemudian yattasilu bil af'alil madiyah. Wawul jamaah ini biasanya disambung di fiil-fiil madi. Wal mudhara'ah juga di fiil mudhari, wal amri dan juga fiil amr. Liyadulla ala jam'il mudzakkar, yang menunjukkan bahwasannya itu adalah jama' mudzakkar. Jadi misalkan kafaru kalau sampai ro berarti kan kafaro. Berarti dia telah ingkar atau telah kufur. Tapi ketika kafaru ada wawu, maka
Ini adalah wawul jamaah. Jama' mudzakkar salim berarti mereka. Kafaru berarti mereka telah kufur. Seperti itu. Kufur. Ketika nanti menterjemahkan. Kemudian tatamayyazu biwuqu'il alifil fariqah. Dan biasanya kalau wawul jamaah ini disambung di fi'il madhi itu ada alif al-fariqah. Nah, perhatikan di sini setelah wawu ada alif, ya. Ini alifnya disebut alif al-fariqah. Apa itu alif al-fariqah? Yaitu litafrik untuk membedakan bainaha, yaitu antara alif wa bainal wawil maaf. Untuk membedakan antara wawu dengan wa bainal wawil asliyah dan wawu asli, ya. Jadi kafaru wawu di sini adalah wawu domir atau wawu asli. Maka untuk menunjukkan perbedaannya itu dikasih alif al-fariqah. Kalau dikasih alif al-fariqah, maka namanya wawu ini adalah wawu domir, mutasil untuk yang mudzakkar. Tapi kalau setelah wawu nggak ada alif, maka wawunya adalah wawu asli untuk fiil tersebut. Contohnya nih, mislu yarju, perhatikan. Kata yarju itu huruf terakhirnya wawu. Nah, wawu di sini itu adalah wawu asli untuk fiil yarju, di mana fiil yarju adalah ini fiil mudhore, fiil madinya roja. Nah, min roja yarju. Maka di sini yarju itu nggak boleh dikasih alif. Karena wawunya wawu asli untuk fiil yarju. Asli. Berbeda dengan kafaru. Kalau kafaru, ini yang fiil sampai huruf ro. Wawunya domir. Tapi kalau yarju, ini wawunya bagian dari fiil yarju. Seperti itu. Itu namanya alif al-fariqah, yaitu alif yang berfungsi untuk membedakan huruf sebelumnya adalah domir atau bukan domir. Domir atau huruf asli dari fiil. Kalau domir maka dikasih alif. Kalau huruf asli nggak boleh dikasih alif al-fariqah. Baik, bisa dipahami? Ya Ustaz. Kemudian alif al-fariqah hiya alifun tursamu akhirul fi'li al-muttasil biwawil jamaah. Alif al-fariqah itu adalah alif yang ditulis di akhir fi'il yang disambung dengan wawu jamaah. Jadi kalau ada wawul jamaah yang disambung dengan fi'il, maka setelah wawunya itu dikasih alif. Itulah namanya alif al-fariqah. Contohnya di sini, mislu najahu. Ini yang jadi fi'il itu cuma sampai huruf H. Najahu sampai H. Asalnya najaha. Karena disambung dengan wawu, wawul jamaah, maka wawunya sukun, kemudian ditambah alif, setelahnya sukun juga, dan huruf sebelum wawunya, huruf akhir fiilnya, huruf haknya didomahkan karena setelahnya wawu sukun. Najahu, seperti itu. Kemudian contoh lain lam yaktubu. Nah, ini ada kalau ada jazm, ya.
lam yaktubu. Ini asalnya yaktubu ya sampai wau. Tapi sampai ba. Maaf, yaktubu sampai ba. Ketika disambung dengan wau ya sama wau, kemudian alif, maka ini wawunya adalah wawul jamaah, kemudian alifnya alif al-fariqah. Kenapa nggak ada nun? Karena sebelumnya ada lam. Ini adalah huruf jazm. Asalnya yaktubuna. Kalau yaktubuna itu nggak pakai alif karena ada nun. Tapi ketika dijazmkan ada huruf jazm, maka nunnya hilang, diganti dengan alif al-fariqah yang menunjukkan wawunya adalah bukan bagian dari fiil, tapi dia domir muttasil, lam yaktubu. Begitu juga setelahnya in yahfazu, lan yaglibu, ukhruju, seperti itu ya. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian liyumayyiza bainaha wa baina wawil fi'lil asliyah. Nah, jadi alif al-fariqah ini adalah untuk membedakan huruf wawu fi'il atau huruf wawu domir. Nah, tadi udah dibahas di halaman sebelumnya ya. Seperti yarju tadi udah ya. Yahku, ya'lu. Ini adalah huruf wawunya wawu asli. Maka nggak usah pakai alif. Karena asalnya roja, kemudian hafa, atau ala. Jadinya ya'lu, yahku, yarju. Ini adalah wawunya wawu asli, fi'il. Kemudian wala yajuzu mutlaqan ittisaliha, ya. Ittisaliha bil asma'i. Dan nggak boleh disambung dengan isim ya ba'da wawil jama'ati. Ketika isim maka nggak boleh disambung dengan wawul jamaah ya, alif ada ditambahkan alif al-fariqah. Contohnya mislu muhandisu asyarikah. Ini muhandisu itu asalnya muhandisuna. Ya. Ketika diidhofahkan ke asyarikah, maka nunnya hilang jadinya muhandisu asyarikah. Di sini muhandisnya kan muhandisu ini isim. Nah, kalau isim maka nggak boleh dikasih alif al-fariqah. Jadi alif al-fariqah itu hanya di fiil. Contoh lain, mujtahidu al-madrasah. Ini asalnya mujtahiduna. Ketika diidofahkan, itu wawunya hilang. Jadinya mujtahidu al-madrasah. Kemudian, tolibu al-khidmah. Ini asalnya tolibuna. Isim fa'il dari tolab jadi tolib, kemudian dijama mudzakkar salimkan tolibun, ketika diidhofahkan jadinya tolibu al khidmah, nunnya hilang. Kemudian fala yajuzu an naqul, dan gak boleh kita katakan muhandisu asyarika. Jadi kalau di isim wawunya ya nggak boleh tambahkan alif muhandisu asyarika, maka ini salah tulisannya. Wasawab an naktubaha bidunil alif. Nah, kalau di isim muhandisu asyarika setelah wawu nggak boleh alif. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Jadi khusus fiil. Ya, alif al-fariqah hanya di fiil. Fiil. Fi'il madhi Ustaz. Nah, fiil madhi betul. Di Oh, fiil khusus fiil mah di mudhari, Pak Ustaz.
Fi'il mudhari juga sama. Tapi kalau sebelumnya ada huruf jazm atau huruf syartiyah seperti di atas nih, lam yaktubu, ya kan? Ini yaktubu kan fi'il mudhari. Tapi karena sebelumnya ada Iya, lam, huruf jazm, maka ada alif al-farikoh. Karena aslinya kalau nggak ada huruf jazm itu kan yaktubuna. Nah, nunnya hilang diganti alif karena sebelumnya ada lam. Jadi posisinya ada lam, majzum. lam, jajab. Tanda jazm di fi'il mudhari adalah hadfu hadfin nun. Begitu juga ketika ada huruf nasab lan, lan yaglibu. Nah, ini asalnya kalau nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf nasab lan, yaglibuna. Karena ada lan, maka nunnya hilang, kemudian diganti alif untuk menunjukkan wawunya adalah wawu domir. Karena fiil aslinya sampai huruf ba saja, yaglibu. Nah, kalau yang terakhir, ukhruju, Itu ini khusus fiil untuk amar. fiil, khusus kalau berarti alif itu untuk khusus fiil mati, untuk fiil mudoreh dan fiil amar apabila ada lam atau tadi apa Pak Ustaz? Huruf jajem apa? Huruf jajem sama huruf apa di awal? Jadi, saya ulangi. Alif al-fariqah ini itu ditulis di fiil madi, fiil mudore, dan fiil amar. Kalau fiil madi Mm-mm. itu ketika fiil madinya disambung dengan wawul jamaah, maka itu dikasih alif al-fariqah. Alif. Kalau fiil mudore ditulis alif al-fariqah apabila fiil mudore yang ada wawul jamaahnya sebelumnya didahului oleh huruf jazm seperti lam atau huruf syartiyah seperti in atau huruf nasab seperti huruf lan. Maka itu kalau fiil mudhari didahului oleh huruf jazm, huruf nasab, huruf syartiyah, jadinya mansub atau majzum, tandanya menghapus huruf nun, kemudian diganti alif. Contohnya lam yaktubu. Itu asalnya ketika nggak ada lam, itu yaktubuna. Ketika ada lam, nunnya hilang diganti alif. Jadinya lam yaktubu. Seperti itu. Kemudian in yahfazu. Yahfazu ini asalnya yahfazuna. Karena ada in syartiyah, maka nunnya hilang diganti alif. Jadinya in yahfazu. Seperti itu. Kemudian lan yaglibu. Yaglibu itu asalnya yaglibuna. Kan ada lan, maka nunnya dihapus, diganti alif. Jadinya lan yaglibu. Ini adalah untuk fiil mudhari. Adapun fiil amr, otomatis fiil amr itu ketika perintahnya untuk antum, ya kalian, maka fi'il amarnya disambung dengan wawul jamaah dan alif al-fariqah. Jadinya seperti kharaja jadi ukhruju. Dahaba jadi idhabu. Kemudian fataha iftahu. Qara'a iqra'u. Seperti itu. Baik, bisa dipahami? Apa Ustaz? Itu tadi yang in yahfazu itu Ustaz bilang in itu apa sartiyah? Sartiyah itu apa Ustaz? Huruf syarat, Bu. Oh,
Huruf syarat, syarat. huruf syarat Tapi ya. huruf syarat ya Ustaz. Dia Seperangkat. biasanya kalau kita artikan jika, Oh iya iya Ustaz. misalkan jika belajar pintar gitu. Itu namanya huruf syartiyah, di antaranya ada huruf in. Nah, kalau ada huruf syartiyah, maka kesananya itu fiil mudhari'nya kalau untuk hum yahpaduna misalkan yadhabuna atau yaqrauna itu ketika didahului huruf syartiyah maka nunnya hilang, digantinya alif. Jadi ganti wawu dan alif. Iya. Ustaz. Ah, alif. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini tambahan saja sebenarnya ya, wawul jamaah. Ya kita, sederhananya ini waw kafaru ini wawunya wawul jamaah, alifnya alif al fariqoh. Tapi ya begini keterangannya. Jadi alif al fariqoh itu apa? Nah ini keterangannya. Kalau belum paham ya nggak apa-apa. Nanti kita ulang-ulang lagi. Yang sudah paham nanti bisa dipraktek. Ini fungsinya sebenarnya ketika penulisan, ya. Nanti kalau kita menulis Arab, gitu kan, maka ketika ada wawul jamaah, maka itu apakah pakai alif, al-fariko atau tidak, itu nanti baru difungsikan ketika kita menulis. Ya Ustaz. Kalau kita membaca, mungkin tidak terlalu diperhatikan gitu ya. Tapi kalau kita menulis, nah ini nih, kafaru kalau nggak pakai alif, maka nanti disalahkan sama pembimbingnya itu. Kalau kita bikin skripsi, bikin apa, itu nanti bisa disalahkan. Walaupun cuman alif, gitu, satu huruf. Baik, jadi ini tambahan ya, banyak tambahannya. Jadi kalau yang belum paham nggak apa-apa, nanti kita ulang-ulang lagi. Ada pertanyaan lagi? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kata imro'ata. Pada kata imro'ata, perhatikan ini juga lumayan agak agak ada penjelasannya. Imro'ata. Nah, ini hurufnya ada 5 juga ya. Alif, mim, ro, hamzah, sama ta. Oke. Ketika ada kalimat yang seperti ini, hurufnya banyak, ada 5, maka kita bisa cari asal-usulnya mungkin fiilnya. Maka singkatnya, kata imro'ata ini untuk fiil dasarnya itu dari maro'a. Mim, ro, sama hamzah. Maro'a. Di Kamus Al-Munawir, kita biar cepat, itu silakan dibuka di halaman 1322. Ya, 1322. Kalau tidak ada kamus, bisa lihat di layar. Ya, kira-kira seperti ini penampakannya. Halaman 1322. Nah, di kolom sebelah kanan, lihat kursor saya. Ini bintang yang atas, ya baris kedua ada bintang. Itu ketemu kata maro'a. Ya, mim, ro, sama hamzah. Maro'a. Kemudian stripnya fathah. Maka ini ingat ketika stripnya fathah, otomatis nanti huruf tengahnya itu huruf ro di fi'il mudhore jadinya berharokat fathah. Kemudian makna dasarnya bisa kita ambil yang paling atas. Ini ada
baik, bermanfaat, ya kan? Dan juga bisa untuk makanan, misalkan enak, lezat, dan seterusnya. Ini untuk maknanya. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui makna dasarnya dan halamannya di kamus, imro'ata dari maro'a, ada di halaman 1322. Mari kita cari wajan sorobnya. Maro'a ini 3 huruf dan semuanya berharokat fathah. Apa? Kemudian, oh maaf ini ada kesalahan. Stripnya pun fathah, ya. Jadi 3 huruf berharokat fathah, maro'a, stripnya fathah. Nah, kalau kita lihat di sorob, yang stripnya fathah itu ada di bab berapa? Salisu Ustaz. Ya, bab 3, terus bab berapa lagi? Robi. Bab 4, ya. Ada 2 berarti ya. Jadi ada bab 3, al-babus salis, atau al-babur rabi. Ada di halaman 4 atas atau 6 bawah. Itu adalah 2 bab yang stripnya fathah. Kemudian Hmm. kita tentukan apakah maro'a ini di al-babus salis atau al-babur rabi. Kira-kira masuk yang mana? Salis Ustaz. As-salis. Kenapa Pak Agus? Karena fi'il madinya fathah semua. Oke. Kalau al-babur rabi kenapa tidak? Dia ada Ada kasroh i, fi'il madi. kasro. Iya, karena kalau 2. al-babur rabi fi'il madinya huruf tengahnya kasroh, fa'ila. Kasro. Ya. Gila. Kalau al-babus salis itu fa'ala. Maka Ala. sesuai dengan maro'a. Maka Iya, fi'il kakak setuju. maro'a itu masuk di al-babus salis. Maro'a. Ala. Maka kita terapkan dulu al-babus salis ini fa'ala yaf'alu, maro'a yamro'u, fa'ala yaf'alu. Kemudian untuk kita mengkiaskan wazannya ketika nanti mentasrif istilahi, maro'a ini kita lihat dulu ada hamzahnya ya. Maro'a ini ada hamzahnya. Maka ini termasuk fi'il mahmuz ya. Karena ada hamzahnya. Kemudian hamzahnya ada di huruf ketiga. Ini disebutnya mahmuz lam. Apa itu mahmuz lam? Ini namanya lamul fi'li. Ya, fi'il itu kan fa'ala. Jadi huruf terakhirnya lam, huruf ketiga, maka disebutnya lamul fi'li. Ketika huruf hamzahnya di akhir disebutnya fi'il mahmuz lam. Kita samakan dulu di bab 3, mana huruf ketiganya yang hamzah. Di bawahnya fa'ala ada fataha. Di bawahnya fataha ada wado'a. Dan ketemulah nasya'a. Nasa'a. Nah, Nasya'a. Huruf iya, ketiganya, nasa'a. huruf terakhirnya Hamzah. hamzah. Maka ini baru sama ya. Maro'a, Mm-mm. nasya'a. Oleh karena Nasa'a. itu, kalau kita mau mentasrif maro'a, maka disamakan dengan nasya'a. Nasa'a. Karena sama-sama huruf terakhirnya hamzah. Hamzah. Disebutnya fi'il mahmuz lam. Iya, maksud lam. Iya benar. Di sini ada itunya ya. Ada Mah, keterangannya mah, betul. ya, mahmud lam Mahmuz benar ya. lam Lam. di samping. Ya. Iya. Di samping Lam. fi'il nasa'a, itu ada keterangan Iya. mahmuz lam. Lam. Benar ya, Pak Ustaz. Ya. Kemudian selanjutnya kita tasrif ya, biar cepat nih waktunya mau habis. Saya bacakan mau diikuti. Nasya'a yansha'u nash'atan. Silahkan. Nasa'a yansa'u naslatan. Nasy'atan.
Mansya'an nasyi'un. Mansya'an Mansa'an nasi'un. nasi'un. Terapkan maro'a. Maro'a yamra'u mar'atan. Maro'a Maro'a yamro'u yamro'u mar'atan. Mamro'an mari'un. mamro'an Mamro'an mari'un. Oke, kita sambung. Mansyu'un insya la tansya. mansyu'un Mansu'un Insya sa'latan sya. Mansya'an minsya'un. mansya'an minsa'un Mansa'an min sa'un. Mamru'un imra la tamra. mamru'un Mamru'un imro la tamro. Mamra'un mimra'un. mamru'un Mamru'un mimro'un imro'un. Begitulah cara mentasrif untuk fi'il maro'a yang dikiaskan ke fi'il nasya'a, itu tasrif istilahi, perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari dan seterusnya. Selanjutnya tasrif lugawinya, fi'il nasya'a ya disamakan dengan fi'il maro'a disamakan dengan nasya'a. Kemudian perubahannya sesuai dengan jumlah fa'ilnya yaitu domir, huwa sampai nahnu. Saya bacakan yang nasya'a dulu, nanti yang maro'a ya. Nasya'a nasya'a nasya'u. Silakan. Nasa'a nasa'a nasa'u. Nasya'at nasya'ata nasya'na. Nasa'at nasa'ata nasa'na. Nah, Maro'a maro'a mara'u. maro'a maro'a maro'u. Maro'at maro'ata mara'na. Maro'at maro'ata maro'na. Nasya'ta nasya'tuma nasya'tum. Nasa'tu nasa'tuma nasa'tum. Nasya'ti nasya'tuma nasya'tunna. Nasa'ti nasa'tuma nasa'tunna. Mara'ta mara'tuma mara'tum. Mara'ta mara'tuma mara'tum. Mara'ti mara'tuma mara'tunna. Mara'tuma mara'tunna. Nasya'tu nasya'na. Nasa'tu nasa'na. Mara'tu mara'na. Mara'tu mara'na. Sampai di sini selesai pembahasan untuk kata imro'a, imro'ata. Selanjutnya sedikit keterangan. Imro'ata sering kita lihat huruf ta'nya ini terkadang huruf ta' begini, namanya huruf ta' maftuhah atau mabsutah. Ada juga imro'ata pakai ta marbutoh. Ya. Dalam Al-Quran itu dua-duanya ada. Perbedaannya apa? Kalau imro'ata tulisannya taknya dengan ta maftuhah atau mabsutah bukan marbutoh, itu menunjukkan ya ta'ti li ta'bir an iqtiranil mar'ah bi zawjiha faqat. Biasanya ungkapannya disebut karena di situ ada suaminya. Itu.
Jadi kalau dalam kalimat tersebut ada suaminya, maka itu biasanya tulisannya pakai tak biasa. Gitu. Dalam Al-Quran banyak ya, misalkan di surat Yusuf, Imro'atal Aziz ya, istrinya Al-Aziz Aziz. ya. Ini apa Mesir, Raja Mesir ya kan. Kemudian Imro'ata Imron ya kan, ada Imronnya gitu. Kemudian eh Imro'ata Nuh ya. Tapi kalau nggak ada suaminya, contohnya di surat Al-Ahzab ayat 50, itu kan wamro'at wamro'ah mu'minah ya kan, di situ eh Perempuan. Umum. wamro'atam mu'minatan. Jadi di situ karena nggak ada, jadi ini umum, nggak ada suaminya, maka tulisannya pakai tak marbutoh, bukan tak mabsutoh. Itu perbedaan cara penulisan imro'ata dengan tamaktuha atau mabsutoh atau dengan tamarbutoh. Bisa dipahami? Insya Ya, Allah. Tapi Ini tetap selalu ada alif dulu ya Pak Ustadz. Tetap sebelum ada tak. Tetap ada alif ya, walaupun baik di ta tadi. Kalau itu Hamzah, Bu. oh ya Hamzah ya. Oh ya, Hamzah ya. Kecil banget ya. Kalau ada Iya, Hamzah ya. ya itu pasti ada Hamzahnya. Pasti ada Hamzah sebelum tak. Baik tak Yang beda, marbuto maupun tak yang tadi ya. ya, yang Tapi beda kalau itu cuma, bedanya yang beda cuma ya, tulisan taknya doang, Bu. Tamabsuto atau tamarbuto. iya. Adapun Kalau tak sebelumnya marbuto itu Hamzah ada sama. suami. Iya. Baik, ada Kalau pertanyaan ini umum sebelum tutup? sifatnya. Ada makasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir malam ini. Ada Bu Yuniarti, ada Bu Suaibah, ada Bu Dian, Pak Agus, Bu Joharsa, Bu Tri, Bu Eha, Bu Dede. Bu Dede ini Bu siapa ya? Nurdiana. Terima kasih. Satu lagi Pipo, ini siapa nih? Gak ada namanya. Baik, terima kasih kepada namanya Pipo. semuanya. Ya, baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami materinya dan Insya menjadi ilmu yang Allah. bermanfaat. Yang belum paham nanti bisa diulang-ulang lagi. Dan Ya, beberapa Ustaz. materi, insya Allah nanti ada pengulangan-pengulangan lagi di materi berikutnya. Insya Allah sampai ketemu lagi di pekan depan setiap Selasa malam. Untuk Insya malam ini Allah. kita cukupkan dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika. bihamdika. Asyhadu an Asyhadu la an la anta ilaha illa astaghfiruka wa anta. atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.